Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang banyak manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut sebagaimana yang digambarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi makatsirum minan nas asyatul faru. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan marilah kita merenungkan bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar, dan kita baik muda maupun tua itu tidak tahu kapan kita akan meninggal. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap umat, setiap orang itu ada ajal, masa-masa dia hidup sampai masa akhir hidup di dunia itu ada. Dan itu enggak harus nunggu tua dulu. Adapun sing wis tua, sing wis umur 60, sing wis umur 70, itu suatu hal kepastian bahwa ajal sudah dekat pada dirinya. Termasuk diantaranya orang-orang yang rambutnya putih, wis wanen. Tapi ada kabar gembira tentang rambut putih itu. Rambut putih itu kata Nabi Muhammad SAW, di samping itu peringatan bahwa ajal telah dekat. Yang putih itu baik jenggot maupun rambut itu dikabarkan oleh Nabi besok di hari kiamat, jika dia mempunyai rambut yang putih dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, maka rambut putih itu menjadi cahaya besok di hari kiamat. Jadi kita berbahagia, meskipun kita itu ditakut-takuti dengan datangnya ajal, tapi itu bagi orang-orang yang tidak beriman dia takut dengan datangnya ajal. Tapi bagi orang-orang yang beriman, datangnya ajal itu tidak takut karena perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang rambutnya putih niku nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Nanti ada hadisnya. Meneh sing wis wakih niku. Kados Pak Mariono niku pun pinten tahun Pak umure, Pak? 70. Bahkan terus Nabi sedikit umatku yang melampaui 70 tahun. Sedikit. Moga-moga Pak Mariono termasuk yang sedikit tersebut. Mungkin sampai kapan masih lama mungkin. Kita doakan termasuk yang 60 atau 70 lebih itu kita doakan termasuk umat Nabi Muhammad yang sedikit tersebut. Karena terus Nabi sedikit yang melampaui 60-70 tahun itu sedikit. Rata-rata 60-70. Oleh karena itu marilah kita semangat untuk terus bertolabul ilmi, untuk terus mengamalkan amalan-amalan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang sudah usia lanjut terutama ini nanti benar-benar
apa itu rambut putih kita menjadi penerang besok di hari kiamat dan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal sebagaimana yang disyaratkan dalam surat Al-Munafikun, yakni apa itu fa'asaddaqa wa akum minasholihin itu nggih. Yakni orang-orang yang sudah meninggal itu nggih, mereka terutama yang berharta yang sudah meninggal itu nggih. Yani wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Diseru oleh Allah, segeralah orang-orang yang punya harta itu untuk berinfak sebelum ajal itu datang. Ketika ajal datang dia belum berinfak, mereka akan berkata, orang-orang kaya di antara orang kaya ini akan berkata laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau undur ajalku ya Allah sedikit saja. Waktu saiki tok nggih. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang-orang yang soleh sithik tok nggih. Meskipun 1 menit 2 menit diundur, dia akan bersedekah, yakni dengan cara apa? Berwasiat kepada ahli waris untuk mensedekahkan apa itu hartanya nggih. Nah, itu nanti termasuk itu nggih. Dan juga dalam surat Al-Fatir nggih, surat Fatir nggih, surat ke-35 ayat ke-37 nggih. Nek teng mriku halaman 438. Coba Abu Salman delok nggih. Halaman 438 nggih. Ini juga penyesalan bagi orang-orang yang sudah masuk neraka. Besok itu banyak sekali orang yang menyesal nggih. Di neraka itu kebanyakan ada umurnya yang muda, ada umurnya yang tua. Cuma di antara umat Muhammad rata-rata itu umurnya 60-70 tahun itu termasuk hukum umum rata-rata rata-rata kita itu meninggal di antara 67 tahun, yang lebih dari itu sedikit, yang kurang dari itu sebenarnya juga sedikit yakni umur mati muda sedikit, rata-rata 60-70 temu ya. Jadi Fatir ayat ke-37 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Wa hum yastarihuna fiha, mereka yakni orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang sudah mendengarkan dakwah di dalam hidupnya, ketika mereka tidak menerima dakwah, ketika mereka tidak menerima Islam, mereka meninggal dimasukkan ke dalam surga, maka mereka ini dimasukkan ke dalam neraka maka mereka ini mengatakan wahum yastarihuna fiha, mereka ini berteriak-teriak di dalam neraka Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, wahai Tuhan kami keluarkanlah kami dari neraka. Ya ini maksudnya njaluk keluar, njaluk kaya ning donyane iso beramal malih na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan beramal soleh selain dari amal yang kita amalkan dulu. Dulu mereka tidak beramal soleh, tidak menerima dakwah, tidak menerima tauhid, sehingga mereka mati dalam keadaan musyrik. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah kami beri umur yang cukup untuk apa? Cukup untuk menerima hidayah, cukup untuk menerima nasihat, cukup untuk mendengarkan kajian, mendengarkan fatwa para ulama. Cukup kalau zaman Nabi mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang diberi umur, baik umurnya itu misalnya 17 tahun, sebenarnya ada jeda mulai dari balik sampai 17 itu sudah cukup dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah sudah mendatangkan orang yang mendakwai, cuma tidak mau. Tapi ono sing ditunda sampai 60 tahun, sampai 70 tahun kaya Pak sinten? Pak Mariono itu ditunda karo Allah, dikei udzur untuk mempelajari agama, untuk menerima dakwah ini sampai 70 tahun. Alhamdulillah ternyata ketika sampai menjelang usia 60-70 beliau menerima dakwah sunnah. Itu termasuk dikei tendang waktu, Pak. Kayak waktu yang lama untuk pencarian itu kan, ngoten. Untuk pencarian itu dikasih waktu tendang yang lama itu sampai 60 tahun. Ada yang dikasih waktu hanya 20 tahun sudah meninggal. Waktunya masing-masing, dan itu menurut Allah sudah cukup semuanya. Jadi ini ditafsirkan oleh para ulama, sing umum mayoritas diberi masa tenggang waktu umur yang panjang yang cukup untuk mendapatkan hidayah itu umumnya adalah sampai 60-70 tahun sesuai hadis sahih. Namun riwayat-riwayat yang lain menjelaskan tidak seperti itu. Bahkan Ali Zainal Abidin meriwayatkan
bahwasanya umur ini bisa juga umur 17 tahun. 17 tahun dia meninggal. Besok seandainya dia tidak beriman masuk neraka, Allah juga sudah tidak memberi udzur bagi dia karena sudah diberi waktu nggih, dari mulai balik sampai umur 17 itu sudah dianggap Allah cukup dan Allah sudah di waktu itu di dunia sudah didatangkan hidayah sebenarnya hidayah berupa irsyad keterangan. Dia sudah bisa mendengarkan ustadz, bisa mendengarkan ulama, bisa mencari, tapi ternyata tidak mau menerima sehingga meninggal. Dan waktu yang sedikit itu sudah cukup. Makanya tafsir dari ini sebenarnya banyak, nggak hanya 60 tahun. Mulanya kita itu saya muda, kayak Mas Lokman ini saya muda, bisa jadi umurnya hanya sampai 25 tahun, kita nggak tahu. Kan ngoten. Sebenarnya semuanya harus takut itu loh. Nggak harus yang rambutnya putih. Mulanya nek kula malah sing rambutnya putih dalam keadaan sudah beriman, sudah Islam, nek cara kula malah seneng. Karena apa? Iki mau rambutnya putih malah jadi penerang besok di hari kiamat gitu. Ya, malah luar biasa sebenarnya kan seperti itu. Jadi yang nom lah kudunya takut nih. Kudunya takut. Mudah-mudahan saya ngaji iki muga-muga sampeyan rambutnya ngantek putih-putih, nggih sehat-sehat ngoten nggih. Putih-putih sehat-sehat. Itu yang penting nggih. Sehingga apa? Itu termasuk dikasih umur panjang Allah untuk mengumpulkan pahala yang banyak kan gitu. Mudah-mudahan dengan sehat, rambut sampai putih dan kita menerima Islam itu adalah sarana yang diberikan oleh Allah untuk mengumpulkan amalan yang banyak, bukan malah mengumpulkan dosa yang banyak. Karena ada orang yang sampai tua dosanya banyak nggih. Soyo tuwek malah soyo nakal gitu. Nah, itu malah itu termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena wis tuwek garong kula niku malah ngeten nggih. Riyen kula zaman marung kopi nggih. Ana wong gak tau salat, tapi omongane pinter. Wonge isih enom. Bareng ngendong-ngendong ning warung niku ana wong tuwek iku, wong kae wis tuwek kae saiki tobat wonge mono sregep ning masjid, sregep salat jabane piye? Lah apa ning dina dhek wis tuwek. Ngene ngono, awake wis lempo ape nakal wis gak kuat, nggih. Mergawe wis gak napa? Wis gak patek kuat nggih. Apa ning dina nek gak ning masjid ngono dhek jawabane. Tapi memang masuk akal kan meskipun sing ngomong wong uraan masuk akal. Secara logika itu masuk akal nek isih enom kan awake isih sehat kan ngoten dhek mlete isih pantes secara akal logika umum nggih. Isih pantes tapi wis tuwek, ape nakal meneh wis tuwek ape numpak peda sing kenal pote blong-blongan iku malah saru. Rong ngoten niku kan malah saru kan ngono. Mulane tambah tuwek nek iso bertobat. Kula ngertos niku teng peken kula kerjane teng peken ana wong tuwek isih nakal. Wis putih. Nggih. Mlete isekan, ana masalah ngajak gelut isekan. Gua ngono iku apa? Ngono iku ternyata ning pasar iku padahal penggaweane iki mangkuli niku lho, Pak. Tukang panggul niku ana cewek liwat dijawil, ana wong liwat dijawil. Lho nakale ngono wis tuwek padahal. Ya ngono kuwi lho sing bahaya iku nggih. Wis tuwek isek nakal, tuwek Pak tapi semangate jak gelut koyoke isek ngajak gelut wong. Isek ngajak geger wong nek ana masalah. Nah, iku ngoten niku naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak menjadi yang seperti itu. Tapi kalau lihat niku teng peken niku ternyata mereka yang hidupnya susah, nguluk dan sebagainya, rata-rata mereka itu memang orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh. Rata-rata mereka ternyata nakal kalau perhatikan niku teng peken niku. Banyak di antara mereka itu sing selalu menggoda orang yang lewat itu. Nggih. Itu termasuk ciri-ciri mulane wong nakal insyaallah hidupnya ku susah. Karena apa? Hidup susah itu akibat dari dosa. Mulane jare Ibu Mang saiki urip wae angel wae sulit. Balik harus dibalik logikane nggih. Hidup itu mudah. Oh, Bu. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran sulit itu dihilangkan. Insyaallah dimudahkan karena apa? Allah itu ana inda dunya abdi bing. Nek ngrasa sulit dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek rasa mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula tak nggo contoh kula ki ambak zaman mondokno anak tak pikir engko nek wayahe pasti ada ono jatah rezekine. Ternyata bisa nggih. Padahal cara dihitung bolak-balik tak kandhani nggo semangat nggih. Padahal dihitung enggak mungkin itu. Nggih, enggak mungkin nggih. 3 anak mondok bareng. Bahkan ini sebentar lagi insyaallah nek wis rada gede 2 tahun lagi mungkin 4 anak mondok bareng. Kalau dihitung secara ekonomi enggak mungkin dan sulit, tapi kita harus keyakinan kita hadapan kepada Allah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala itu kan. Dan semuanya mudah kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita misalnya sulit, kita berdoa kepada Allah minta dimudahkan. Mulane nek nggone doa-doa yang sering dibaca di salat duha misalkan kalau rezeki itu masih ada di atas turunkan ya Allah, kalau di bawah naikkan, kalau jauh
dekatkan. Itu kalau sudah dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, menjadi mudah. Enggak ada sesuatu itu yang sulit itu. Jadi mindset pandang kita harus dirubah bahwa hidup itu mudah nanti. Meskipun keadaannya sulit, Ustaz. Keadaannya sulit, kita anggap mudah. Karena apa? Karena dengan dianggap mudah itu nanti termasuk itu doa dari kita kepada Allah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya terus wae dianggap mudah, gampang kok. Engko nek saya ono nek gak ono, ya wis aja urung dhisik ngoten ngeten. Nah, insyaallah nggih niku hanya semangat saja nggih. Kula mboten nyalahke kan ngoten nggih. Termasuk apa niku penyemangat saja agar apa pemikiran itu nanti kita berubah kan niki. Jadi semua orang itu biasanya memang tergantung pikirannya. Pikirannya nek jembar, insya Allah hidup terasa jembar gitu. Pikirannya sempit, hidup terasa sempit. Ya, ketika kita merasa sempit, engko oleh wakilah pun masih terasa sempit gitu ya. Nah itu nanti dirubah jarak pandang seperti itu nggih, bahwa semuanya mudah nggih. Kaya ngene iki, ketika wis dawa jare Pak Harjito kuwi butuh hujan kan ngoten. Tapi ternyata wong sing nandur semangka lagi panen iku njaluk panas, Pak. Kan ngoten. Nggih to. Dadi nggih, bangilan lagi panen cara saiki udan. Wah, pusing dekne kan ngoten. Nggih. Oh, gawe foto sama panas. Nggih, dadi ya wis pokoke angger gak sampai kemarau panjang sampai membutuhkan istisqa, insyaallah masih baik-baik saja nggih. Nyatane kula ngarit isek gampang kan ngoten nggih. Nggih, kula ngarit itu isek gampang, malah gampang saiki ternyata. Ambek zaman ana udan niku. Duka kula mboten ngertos. Nggih, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa iku arep ngaji niki nggih, wingi kula kan sering cerita nggih, dimudahkan itu. Nah, kula pas ngarit ana wong ngarit ning sawah tak takoki, "Pak, ngarit, Pak." Bareng ngono, "Iya, Cung. Lah iku lho nangkaku sampean tutori." Malah ngono. "Nggih, Pak, benjing kula ngono pas sedengan ape ngaji kan ngono." Oh, ternyata bares mbek wong oleh rezeki ya dikongkon notori nangkone. Padahal mboten tepang kula niku nggih. Ketemu mboten jarang mboten mak kula sapa wonten pas ngarit niku tiange niku. Malah dikongkon notori nangkone wae. Oleh nangka iki Mas cawisane nangka wedhus gunung nangkon enggak mesti ra kaprak kan ngoten. Nggih. Terus niki mau kula pas liwat mau ternyata ya ana wong rambanan dibuaki iki mau. Sesuk karek ngethili wis ora usah bacoki malah iku. Nggih kula gek budal niki mau lho. Teng kono teng pundi nggone bakalan nggone sanding wae Mas Nidom ono rambanan ono telung bongkok mau dibuaki. Yo wah iki sesuk karek njuko ora usah bacoki aku ngono. Jadi santai ya mencoba ngaji ternyata santai ndeng pengaritan lah ternyata ngatasi. Karena apa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek hitungane gak ngatasi Pak kula ngarit niku saiki wedhus kula pun 13 nggih. Ngarit itu balik ping pindho sak sore niku. Nek padahal pengen ngaji, mulane pas ape ngaji rata-rata dikonotor wong kula niku. Oh iya mbah piye ngoten. Nah iku dimudahkan oleh Allah nggih, pengen notor nangka lho. Aku ngatek mikir ngene lho, ternyata wayah ketika dawa, wayah panas, ngarit kok malah gampang, kula malah ngoten, malah kangelan sing riyin kan ngoten. Ban nggih. Jadi di antara umur itu tadi ya, yakni tenggang waktu untuk dia berpikir nggih, mayatadzakaru fihi man tadzakara wa ja'akumun nadhir, untuk dia berpikir yang cukup itu adalah umur baik muda atau tua nggih. Apa lebih-lebih nek wis tua kan ngoten nggih. Nah, maka dia Ali Zainal Abidin mengatakan tafsir ini ditafsirkan umur 17 tahun. Kemudian seorang tabi'in Imam Qatadah menafsirkan 18 tahun. Itu ada riwayat nggih. Kemudian Wahab bin Munabih nggih, seorang tabi'in juga menafsirkan 20 tahun. Kemudian Hasan Al-Basri, seorang tabi'in pula menafsirkan 40 tahun. Oh, banyak sekali ya tafsirannya. Karena di Al-Qur'an itu umum saja, maksudnya ya semua kehidupan ini mati tok ndi ku ya wis wektune. Dan itu sudah cukup untuk dia untuk berpikir. Jadi gak ono udur sampean mesti mati nom, mati setengah tuwek, mati tuwek gak ada udur. Untuk menghadap Allah, balekno ya Allah kepin mokor seduluun gak ada. Enggak ada kan. Ya, terus kemudian riwayat Ibnu Abbas 40 tahun, terus kemudian riwayat Ibnu Abbas yang lain 60 tahun. Mayoritasnya dari riwayat itu adalah 60 tahun. Itu menunjukkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang melebihi 70 tahun, sedikit sekali. Muga-muga Pak Mariono termasuk yang sedikit itu. Muga-muga iso ngumpulno amal soleh gitu. Maksudnya kan seperti itu nggih.
Nggih, Pak Warsono niku nggih Pak Warsono nggih. Mumpun pinten? 68. Wis termasuk termasuk bonus iku termasuk nggih. 68. Nek Pak Tris 66. Lho hampir sama-sama ya. Sapa sing sepuh neh? 65. Masuk nek Pak Harjito pinten Pak Harjito? Kula nembe 50 pinten. Masuk dereng 60. Tambahane sik kata. Masyaallah. 50 ditambah. Masyaallah. 10. Masyaallah. Mudah-mudahan termasuk yang sedikit tadi lah ini. Karena apa termasuk umat Nabi Muhammad sedikit dari semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga termasuk nglumpuk ning kene iki sing sedikit tadi kan ngoten. Amin itu termasuk doa mustajab nek diaminkan ya. Karena apa ning nggone riwayat hadis itu apa itu jika ada yang berdoa nggih terus kemudian suatu kaum berkumpul nggih, ada yang berdoa, terus yang lain mengaminkan, maka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane termasuk kula pas mukadimah, semoga kehadiran kali ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu sampean bilang amin. Itu dimudah bener-bener nanti apa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk di antara doa bersama sing sifatnya umum. Nek doa bersama yang sifatnya umum itu di mana-mana bisa, di dalam semua keadaan bisa nggih. Tapi nek sifatnya khusus itu hanya ada di salat istisqa, nggih. Di napa? Salat Jumat, nggih. Di kunut, nggih. Itu doa yang khusus nggih, yakni memang khusus direncanakan untuk amin niku kan. Nah, itu. Tapi nek hanya umum ini di manapun nggih, termasuk yang tidak boleh juga sebenarnya itu yang tidak disyariatkan juga sebenarnya nggih. Sebenarnya itu di acara apa iku niku lho nek wong mati ngono kan enek doa bersama bar nggih. Mboten tahlile mboten. Pas dikubur terus ana doa bersama kan wonten ya? Enten ya? Niku mboten disyariatkan, enggak ada. Enggak ada, termasuk setelah sholat 5 waktu juga enggak ada. Termasuk acara misalnya acara manten sebenarnya juga enggak ada. Nggih. Karena acara manten bareng ini sejak zaman Nabi sudah ada, tapi enggak ada mereka melakukan doa bersama secara khusus. Nggih. Doane sebenarnya umum saja nggih. Misalnya orang tuane ngomong, "Baik bapak-bapak, semoga anakku ini jadi rumah tangga sing mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah." Liyane muni amin sudah selesai, enggak ada doa khusus sebenarnya nggih. Tapi para ulama mengatakan kalau ada sekali tempo itu dibolehkan. Sekali tempo saja itu Imam Ahmad nggih. Sekali tempo misalnya doa bersama berkajian ini dibolehkan sekali tempo itu Imam Ahmad. Namun tidak ada syariatnya. Nabi Muhammad nggak pernah sama sekali. Imam Ahmad bilang jangan dibiasakan. Ini dibiasakan menjadi bid'ah. Jadi berkajian langsung doa bersama, berkajian langsung doa bersama. Itu tidak ada. Bahkan nek kula malah memilih seperti Rasulullah SAW, nggak ada doa bersama. Meskipun Imam Ahmad membolehkan, tapi sekali tempo saja Imam Ahmad niku. Tapi nek cara kula nggak ada, nggak usah. Karena Nabi Muhammad selama seumur hidup selalu mengadakan kajian, nggak pernah memimpin doa bersama setelah kajian tidak ada. Sehingga nek kula milih tidak saja kan ngoten nggih. Makanya kula nek tidak doa bersama ya langsung sadonga muga-muga dia diparingi sembuh. Amin, selesai kan ngoten mawon. Kita tidak berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mengangkat tangan dan diaminkan nggih. Itu rinciannya ada ya. Mungkin dibahas besok karena saiki gak ngatasi mengko saiki membahas wong tuwa kan ngoten nggih. Bahas napa mau? Kematian bahas wan kan ngoten nggih. Bahas wan nggih. Nah, iku insyaallah besok umpama nek pengen rincine masalah doa bersama itu ada nggih. Ada rincian tentang doa bersama itu nggih. Termasuk doa setelah salat mungkin dengan cari mereka-mereka yang membolehkan doa bersama setelah salat misalkan itu. Ada dalil-dalil memang ada dalil-dalilnya tapi salah di dalam penempatan nanti. Itu ada nanti kalau kita mau bahas kan ngoten nggih. Tapi habis salat sendirian doa enggak apa-apa. Sendirian doa itu boleh tapi ketika punya hajat saja enggak harus dirutinkan. Karena jika dirutinkan itu nanti menyalahi praktek sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak ada yang seperti itu. Tapi setiap hari kita punya hajat. Enggak, ketika hajat yang semacamnya kebutuhan yang khusus gitu loh. Tapi ketika tidak, maka doanya di dalam sholat atau nanti doanya di tempat-tempat yang lain, nggak khusus setiap selesai sholat karena nggak ada riwayat setiap selesai sholat sahabat mengangkat tangan dan berdoa, itu nggak ada gitu. Jadi di umum saja sehingga nggak merutinkan itu, tapi sampean pengen justru malah di antara adzan dan iqamah
nggih. Itu rutinkan di antara adzan dan iqamah itu mustajab. Tapi nek fi duburi salat nggih ning gurine salat itu masuk kategori di dalam salat itu sendiri sebenarnya yakni di tahiyat akhir dan doane enggak ada angkat tangan mau wewah tahiyat itu mustajab. Nah, ketika ada yang lebih mustajab yang ada contohnya, ada dalilnya kenapa kita ngambil yang di luar salat gitu. Di luar salat boleh kata para ulama sesekali tempo ketika ada hajat-hajat khusus yang dia ingat ketika setelah salat ingat segera berdoa tidak ada masalah. Tapi nek ketika dirutinkan itu yang lebih baik itu di tahiyat akhir dan antara adzan dan iqamah itu. Kita untuk menghindari bid'ah nanti. Dua tajat terakhir itu dengan bahasa yang kita kenal misalnya bahasa Indonesia boleh nggak? Ada ulama seorang ulama membolehkan pakai bahasa Indonesia, ada yang membolehkan, tapi kula memilih tidak gitu. Kula pribadi memilih tidak nggih. Sehingga kita belajar seandainya jenengan dereng iso bahasa Arab, jenengan doane di dalam hati mawon ngoten nggih. Termasuk di dalam sujud juga nggih, dalam hati mawon. Atau jenengan belajar doa-doa bahasa Arab yang sudah ada karena doa yang diajarkan Nabi dan para ulama sudah mencukupi nggih. Doa minta rezeki, doa minta jodoh, doa minta sehat dan semuanya sudah ada nggih. Sehingga kita enggak ada masih ada waktu untuk menghafalkan nggih, untuk doa di dalam salat. Adapun doa di antara adzan dan iqamah bebas sampean bahasa Jawa bisa dan itu juga mustajab. Jadi jangan dimasukkan di dalam salatnya. Nggih. Ambil tempat yang lain yakni antara adzan dan iqamah nek ingin bahasa selain bahasa Arab nggih. Karena bahasa Indonesia di dalam salat itu khilaf perselisihan di antara para ulama. Dan keluar dari khilaf itu lebih baik nggih, lebih baik jangan bahasa Indonesia kecuali hanya di dalam hati saja gitu. Nggih, jadi tafsirane di antarane piro meng? 17, 18, 20, 40, rata-rata 60. Berarti kapanpun kita meninggal, baik masih muda, setengah tua atau sudah tua, maka tidak ada udzur bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir dari awalan mu'ammirkum mayatadzakaru fihi man tadzakara wa ja'akumun nadhir dan telah datang pemberi peringatan. Sinten pemberi peringatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin orang sekarang hidup dan Allah memang memastikan seperti itu, pasti orang ketika hidup sebelum meninggal itu sudah ada dakwah datang kepadanya, itu pasti. Baik cara saiki lewat radio, baik lewat TV, baik lewat teman, baik lewat ustadz, baik lewat ulama, itu pasti datang dakwah, itu enggak mungkin tidak nggih. Sebagaimana tetangga kula nganti tuwek saiki isih ra gelem salat, koncone bapak jak salat bapak gak gelem, tak jak salat aku saiki isih gak gelem, dijak salat adikku isih gak gelem. Ya berarti kan sudah datang, saiki sampai sudah putih semua rambutnya, iku masih belum mau salat. Alasan? Ya, mbah, gak ngerti. Gak mau jelas kan itu. Heeh. Wallahu taala alam belum mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kayak seperti itu nggih. Pasti datang. Lah datang ini mereka tidak mau menerima, mulane tidak akan mendapatkan alasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima alasannya nggih. Terus kemudian wajah kemunadir itu adalah Nabi Muhammad SAW dan juga penerusnya, yakni apa? Al ulama warasatul anbiya. Terus semua para ustaz, terus kalian sendiri, yakni mendakwai misalnya anaknya, mendakwai dulure, mendakwai temannya itu masuk juga. Nanti termasuk hidayah, termasuk apa itu nadir pemberi peringatan yang menjadi hujah besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis mlebu neraka dia muni, aku ora tau ngerti, wis ngerti bar tau dikandani kancane, kadang dijak ngaji bareng gak gelem kan ngoten. Nah, itu termasuk nanti akan menjadi hujah gitu. Mulane Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan." Allah tidak akan mengadab sehingga mendatangkan utusan. Pasti ketika sudah meninggal pasti sudah pernah menerima utusan nggih. Utusan enggak harus langsung ketemu Rasulullah, enggak harus. Ya iku mau ketemu ustaz bisa, ketemu temannya dia yang sudah ngaji bisa, ketemu siapapun bisa, mungkin orang tuanya juga bisa kan. Terus kemudian yang kedua, apa itu pemberi peringatan adalah uban, termasuk ini tafsir Ibnu Katsir nggih. Ibnu Katsir menafsirkan uban nggih, termasuk Ikrimah juga nggih, Ibnu Abbas juga nggih, menafsirkan uban. Uban itu termasuk pemberi peringatan bahwa ajal sudah dekat gitu. Namun iku mang berita gembirane uban itu
menjadi cahaya besok di hari kiamat bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman. Mulane ada larangan mencabut uban. Kadang nek ning desa gak ono uban sisi loro dicabut. Jabuti karo bojone ngono, njabuti uban. Ndak boleh dicabut uban niku nggih. Nggak boleh dicabut nggih. Jadi ning hadis la tantifu asyaiba. Janganlah mencabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, sehelai saja misalkan, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Sehelai, Pak. Jenengan, Masya Allah, pading iku sampeyan ngoten. Samin amin muga-muga nggih. Masya Allah. Nek kula pun kathah jelah kula niku. Umur 40 sudah melane tafsiran mang 40 juga. Kula pun kathah. Anu nek Abdul Salman. Non? Semir. Mboten napa-napa. Ada sunahnya, boleh sunah disemir nggih. Tetap nggak berubah. Jadi semir yang penting bukan warna hitam, gitu ya. Semir yang penting bukan warna pirang, malah gaul. Jadi boleh pada zaman Nabi Muhammad SAW memang dibolehkan menyemir. Gitu. Jadi boleh disemir. Gitu. Boleh juga sama. Jenggot sama rambut hukumnya sama. Gitu. Sama. Gitu. Nggak ada. Gitu. Hukumnya sama. Gitu. Semir ya. Namanya rambut. Jadi itu sama-sama boleh disemir ya jenggot ya. Termasuk jenggotnya Ustaz Hakim sering disemir. Ustaz Hakim sampeyan cahaya iku bercahaya itu. Oh iya iku anu kabeh iku putih kabeh sudah ngedi. Iya. Heeh. Masyaallah iku sahabat dekate Ustaz Yazid ya. Masya Allah itu orang-orang luar biasa perjuangannya sudah lama. Zaman dulu perjuangannya lebih berat daripada sekarang. Sekarang kayak kita ini balane wis akeh termasuk dulu. Masya Allah sedikit sekali dulu. Bahkan zaman dulu zaman Ustaz Hakim masih muda termasuk Muhammadiyah sendiri masih perjuangan kan gitu. Nah, jadi perjuangan zaman dulu dan sekarang sebenarnya ringan sekarang gitu. Kita ini sekarang sudah ringan temennya wis banyak gitu. Napa? Wonten HP saiki masyaallah. Pengen nambah ilmu gampang saiki ning HP kan. Pengen nambah ilmu gampang ning HP. Dalam riwayat yang lain nggih, innahu nurul mukmin. Sesungguhnya apa itu uban itu adalah cahaya seorang mukmin. Dalam riwayat lain man syaba syaibatan fil islami kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Hampir sama sing kemang barang siapa yang telah nggih beruban ya, dalam Islam maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Yang penting dia Islam yang paling penting ya. Apalagi dia beriman ya, menjadi orang mukmin ya. Islam ya, yang penting saya Islam ngelakoni rukun Islam ya, terus kemudian rukun iman, maka nanti ubannya akan menjadi cahaya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita doakan ya, Bon. Untuk masalah yang lain, ya masalah doa, tak undur dulu. Sebenarnya akan saiki cuma karena tak pikir-pikir sing teko bareng ya akeh sing tua-tua do teko kabeh ki mang rodoan. Nah, tadi dibahas sekalian iki masalah uban itu nggih. Bon, kita lanjutkan masalah khuf nggih. Iki khuf kita selesaikan untuk bacanya karena pembahasannya hampir sama isine nggih. Hadisnya karena terpencar-pencar ikilah termasuk susah ngaji hadis itu karena hadisnya terpencar-pencar kecuali yang ngaji fikih sudah runtut nanti. Tok hadis yang endi iki kenane? Tok hadis tentang Allah kana dinu birroi niku nggih sampun nggih niku nggih. Saiki an Ali bin Abi Thalib ompon nggih niku nggih. Jadi ini kita membahas masalah khuf. Khuf termasuk juga kaos kaki nggih. Baik dia itu khuf itu sebenarnya terbuat dari kulit nggih. Cuma mayoritas ulama juga sudah dan ada pada zaman sahabat juga yang terbuat dari kain sudah dibahas nggih. Jadi ada riwayat dari zaman salaf yang terbuat dari kain. Ya ini cara saiki kaos kaki dadine kan ngoten nggih. Cuma nek ning kene sampean kaos kakian tempat wudu wis apa pakai keran wis jeding wis air akeh itu mungkin kesulitan ya apa ngusap malah teles kaos kakinya malah ra penak kan ngoten nggih. Jadi semuanya itu tergantung nanti
kemudahan saja nggih. Ketika kita mudahnya itu dilepas ya dilepas saja, ketika mudahnya kita enggak dilepas ya enggak dilepas enggak apa-apa iku khuf nggih. Nah, seandainya apa kakine kademen nggih enggak mau kena air ya sebaiknya diusap saja nantinya kan ngoten nggih. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Den wate saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ngendika sinten Ali bin Abi Thalib. Ja'ala ndadekake sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin ing telune pira-pira dina walayaliyahunna lan wengine telung dina mau lil musafiri kanggo wong musafir. Yakni telung dina telung bengi boleh tidak melepas khuf nggih bagi orang musafir. Gak usah dilepas. Misalnya perjalanan jauh wis pokoknya sepatunan kaos kakian terus gak usah dilepas ndak apa-apa. Wa yauman lan sedina wa lailatan lan suwengi lil muqimi kanggo wong mukim. Wong mukim sedina suwengi, sudah kita bahas kemarin iki karek hadis tok ya. Yani ngarepake sinten Ali fil masi alal khufain nggih, dalem masuk ngusap ning gone khuf nggih. Yani nek cara kene kaos kaki ngoten mawon nggih. Raja Muslim ning kene khuf gak ono. Mungkin ono khuf sing wis tau lunga ning gone Arab kono mungkin nek tuku kan ngoten nggih. Ono khuf. Jenengan nate ngertos khuf Pak nggih? Bentuke kaya kaos kaki atau kaya sepatu, Pak? Kaya sepatu tapi tipis sang lemes. Oh, ngoten nggih. Oh, ngoten nggih. Sujud ya. Enak. Oh, ngoten nggih. Oh, ngoten. Oh. Nek kene urung usum ngoten. Urung usum. Mergo ning kono kan mungkin karena ada musim dingin juga nggih sehingga usum kan ngoten nggih. Sepatu karate. Ngoten. Karate tapi tipis. Nggih. Jadi iku khuf nggih. Kula dereng ngertos sepatune nggih. Jadi dikai wektu 3 dina kanggo musafir nggih. Sedina 3 dina 3 bengi terus sedina suwengi kanggo mukim nggih. Wong sing ning omah nggih. Ning omah pun boleh. Wa an Taubana radhiyallahu anhu qala, bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bata ngutus sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ing sariyah. Sariyahi pasukan perang yang di situ tidak disertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek disertai Rasulullah sallallahu jenenge ghazwah. Ghazwah. Pokoknya anggere ana perang jenenge ghazwah berarti Nabi ikut perang. Kalau syariah berarti Nabi tidak ikut perang. Mulane ketika Nabi ngirim syariah, Nabi menganjurkan agar sebagian orang yang pergi untuk berperang, sebagian lagi nuntut ilmu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak ada yang direndahkan, semuanya mulia. Jadi sahabat yang budal perang ya mulia, sing teko dengan Nabi ngaji ya mulia. Mulane bolak-balik takkan dari tolabul ilmi itu derajatnya sama dengan pergi perang. Ketika ada kondisi perang pun sama. Apalagi nggak ada kondisi perang, maka ya lebih baik tolabul ilmi. Dimanapun saja gitu tolabul ilmi itu. Fa amara mongko perintah sinten Nabi hum ing sariyah yakni pasukan perang ayam sahu ing yen to ngusap nggih. Sapa sariyah alal asaibi ngatasé pira-pira serban. Serban yakni al amaimi yakni pira-pira imamah. Imamah iku serban sing diusap iki maksudnya serban sing wis dililitno ning kepala itu. Nggih, nek serban sing gak dililitno nggih mboten. Nah, sing dililitno yang dia repot jika dilepas itu. Memakai lagi kan repot kita ketika dilepas, maka itu mendapat keringanan oleh Nabi disuruh mengusap saja ketika wudu nggih. Jadi ngusap serban nggih. Jadi zaman Nabi udah perang pakai serban diudeng-udeng niku kan ngoten. Nek cara ning Jawa mungkin pakai ya udeng-udeng semacam kayak blangkon ngoten niku. Iku hanya budaya Jawa saja nggih. Enggak ono ciri khas tentang kesyirikan ndak ada. Mulane pakai blangkon itu sebenarnya ndak apa-apa. Hanya ciri khas daerah saja gitu nih. Cuma karena umumnya ini kene pakai kopiah, nggih kita pakai kopiah. Karena umumnya wong ku lebih baik gitu. Cuma nek sendirian kadang kula nggih pakai imamah nggih. Mergo apa nek awor wong kok ora ana kancane kok saru ngono. Tapi nek sendirian kula sering pakai imamah di rumah, kula saged memakai memang nggih. Imamah iku tak gawe imamahan biasane nek di rumah kan.
Sendirian. Kadang nek Ramadan nek masjid pun kula pakai imamah kadang nek teng rumah mriku. Pun biasa tiang-tiang mriku ngertos kula pakai imamah ya. Ya, jadi di sini Rasulullah memberi nggih, memberi keringanan serban nggih, yakni imamah itu boleh diusap nggih. Tapi gak boleh dikiaskan dengan kopiah loh nggih. Kopiah aku kopiahan enggak bisa dikiaskan nggih. Jangan dikiaskan dengan kopiah nggih. Ya, kopiah cetek wae gampang. Tapi nek jilbab Bisa nggih. Nanti nggih ada pembahasan tadi jilbab, kudung itu dimasukkan imamah nggih. sidik kias, sidik kias. Dimasukkan imamah memang ada. Dan lafate Rasulullah pernah juga mengusap khimar. Khimar maknanya kerudung. Ya ta? Kerudung. Ada riwayat hadis Rasulullah mengusap khimar. Ya khimar nek kanggo wong lanang jenenge imamah, nek kanggo wedok jenenge kerudung itu. Cuma lafate sama, itu sama-sama cuma kerudung laki-laki dan kerudung perempuan sehingga wanita boleh mengusap. Wis ditata melimit ya. Mana ditetek kan? Nah, boleh diusap. Tapi syaratnya nek pengen ngusap luwih apik diikutkan khuf, yakni memakainya dalam keadaan suci. Bar wudu, wedaan terus pakai kerudung, bar kuwi nanti eman misalnya apa ditetek kerudunge totonane angel misalnya nek kerudung saiki gampang bisa blusuk ngetetek nggih. Nek kerudung model jilbab kan ada angel nekuk-nekuk niku. Nah, nanti itu boleh diusap nggih. Utawa kerudung sing nata tukang rias iku ya ape tetek ya eman kan niku ame salat. Kan ngoten nggih. Nah, iku ya boleh diusap gitu ya. Aja kok terus gak salat, ape ditetek iku kok masangne angel kan. Nah, aja kok terus gak salat, tetep salat tapi diusap nggih. Wat tasakhin. Lan Nabi memerintahkan mengusap tasakhin maknane muzah juga maknane khuf nggih. Ngusap khuf nggih. Yakni al-khifaf, yakni apa maksudnya khuf nggih, pira-pira khuf rawu Ahmad wa Abu Daud wa Sahih Hakim. Jadi dan ini para ulama beristimbat dengan hadis ini, yakni ketika budal perang Nabi menyuruh mengusap surban, menyuruh mengusap imamah ya, menyuruh mengusap apa mau tasakhin, yakni apa iku muzah, yakni apa khuf gitu, kaos kaki. Dan ulama mengambil hukum ini menyuruh Nabi ketika budal perang kemungkinan besar ya khuf mereka itu robek. Kemungkinan besar surban mereka juga robek. Ya. Jadi enggak disyaratkan ngusap kaos kaki itu harus buntu rapet. Ya. Meskipun sobek boleh. Asal masih dikatakan khuf. Ya. Jadi robeklah masih boleh diusap. Ya. Nah itu termasuk istinbate para ulama karena apa? Perintah Nabi ketika berangkat perang dan tidak ada pengecualian. Dan tidak ada riwayat pas perang terusan sobek, terus ada riwayat nggak boleh diusap, nggak ada. Sehingga sobek pun boleh diusap kecuali mazhab Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i pokoknya asal bolong apa itu anggota wudune ketok, misalnya kemirene ketok, maka tidak boleh diusap lagi. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam rangka ihtiyat mereka hati-hati. Namun nggak ada nas khusus dalam hal itu karena mereka memakai logika yakni yang wajib diusap itu adalah yang tidak nampak, sedangkan yang nampak itu wajib dibasuh. Sedangkan membasuh dan mengusap tidak bisa dijadikan satu, maka harus dibasuh ketika khufnya itu lobang. Tapi ulama yang lain tidak, berdasarkan hadis ini yakni orang perang nggak mungkin apa itu khufnya itu nggak robek, itu nggak mungkin gitu. Perang perjalanannya dulu sampai apa itu 500 kilo. Ya, perjalanan kadang ngantek 500 kilo itu jalan kaki, Pak. Apa gak sobek sepatunya niku? Kemungkinan besar banyak yang sobek, tapi tetap mendapat keringanan dari Nabi untuk diusap gitu. Untuk diusap di samping ringan dan juga bahkan dia butuh memakai terus apalagi siaga perang dan juga di situ apa dalam rangka ngirit air juga gitu ya. Karena perbekalannya juga berjat di situ ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan. Jadi saya Umar secara mauquf. Yakni ini hadis apa itu beda riwayat, yakni diriwayatno Umar itu mauquf, yakni berhenti pada Umar. Wa an Anas marfu. Sedangkan riwayat dari Anas marfu nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
satu hadis dari dua periwayat nggih. Ning riwayat sing liyane mauquf nyampe sahabat tok, riwayat liyane nyampe Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang ada ning riwayat liyane hadisnya dhaif kan gitu. Nah, tapi makanya hadis dhaif itu kadang-kadang bisa dipakai karena dikuatkan dengan hadis sahih yang maknanya sama gitu. Jadi dhaif secara periwayatan tapi sahih secara makna nanti ngoten. Mulane kita itu kadang sulit. Oh, ku hadis dhaif, urung-urung dhaif dulu, lihat dhaifnya itu bagaimana. Ono enggak hadis sahih yang maknanya sama dengan itu. Ini sama berarti kita boleh mengamalkan berdasarkan hadis sahih, yakni dhaif ini berarti sahih secara makna gitu. Ya ribet yo memang. Memang marai kudune kita yo belajar terus iku masalah iku repote ngono. Kula kadang-kadang sik ketelingsut sing model-model ngoten niku kan ngoten. Makanya kita belajar terus ya thalabul ilmi sampai meninggal insyaallah. Seandainya kok kita ternyata meninggal urung sempurna ilmu kita, masih ada kesalahan ketika kita masih thalabul ilmi, insyaallah ada udzur itu dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih dalam pencarian terus kan ngoten. Repot nah iku nek wis gak gelem golek salah. Ya iku dhek gak ada udzur. Karena apa wong dhek memang wis gak gelem golek kan ngoten. Gak ono alasan, tapi aku wis golek ya Allah ternyata keliru. Insyaallah ada udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikulah hebate thalabul ilmi fardhatun sampai meninggal hebate di situ. Seandainya kita masih ada kesalahan, ternyata ada kebid'ahan yang kita tidak tahu, itu masih diampuni oleh Allah karena kita masih mencari gitu loh. Masih mencari. Insyaallah masih ada udzur di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih membuka diri untuk menerima ilmu itu. Gak wis menutup diri, wis menutup diri omah biasanya malah jadi pinter dhewe. Pinter dhewe. Nah, kancaku sing gak ngaji ku malah luwih pinter. Nggih. Nek ngaji ku malah rumangsa luwih bodho, rumangsa bodho. Bodhone apa? Isih akeh sing belum ketahui ternyata masih banyak gitu. Nah, kemudian hadis berikutnya wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anasin marfu'an iki nggih. Idza tawaddoa nggih. Idza tawaddoa ing dalem lakene wudu sapa ahadukum salah sine sira kabeh wala bisalan nganggo sapa ahad. Khufaihi ing khuf yakni kaos kaki ahad. Fal yamsah mongko becik ngusap sapa ahad alaihi ma ing atase karone. Jadi ketika dia berwudu kemudian memakai, ya iki termasuk syarat ngusap itu harusnya memakainya itu dalam keadaan suci nggih. Fal yamsah alaihi ma, hendaklah dia mengusap keduanya. Wal yusolli lan hendaklah dia salat fihima nganggo keduanya, salat pakai kaos kaki nggih. Wala yahlahuma nek ning nggonku ana wong sing salat pakai kaos kaki memang dhek kakine iku nek kena keramik ku adem. Jadi setiap salat pasti pakai kaos kaki. Itu ada nggih. Jadi enggak masalah sebenarnya, dan justru harusnya wudunya diusap juga malah tambah dia mengamalkan sunnah itu kan. Wal yahlahuma lan nyopot sapa ahad huma karena insya'a lamun karep sapa ahad illa min janabah kejaba saking jinabat. Nek mbok coplok ora mbok misale sampean lunga lagi rong dina mbok coplok enggak masalah, boleh-boleh saja. Mulane iki apa iku? Boleh nyopot juga boleh, ngusap juga boleh, terserah nggih. Ya, tapi kecuali karena jinabat wajib dicopot nggih. Masih orang 3 dina lagi sedina lunga dadak jinabat. Jadi copot wudu, mandi malah gak terima wudu mandi nggih. Mandi nggih kakine harus basah nggih. Raja Daraqutni wal Hakim wa sahahahu nggih. Wa Nabi Bakrah nggih. Hadis berikutnya. Wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Annahu satana Nabi ku rakhasa nggih. Memberi keringanan sinten Nabi alil musafir kedhe wong sing musafir salata ayamin ing telune pira-pira dina walayaliyahunna lan pira-pira wengine 3 dina mau. 3 dina 3 bengi kaya hadis dhuwur mau nggih. Walil muqim lan kedue wong kang mukim yauman ing dalem sedina walatan lan suwengi, sedina suwengi. Idza tatahharu nalikane suci sapa kulun yakni wong musafir sik wong mukim suci fala bisa mongko nganggo sapa kulun khufai ing khufaikul. Nalikane nganggo kudune suci nggih. Baik wong musafir maupun wong sing mukim. Ayam saha ing yen to ngusap sapa musafir utawa mukim alaihi ma ing atase karone khuf. Dadi boleh. Dadi pakeke tetep meskipun lunga utawa ning omah tetep makainya harus dalam keadaan suci nggih. Akhrajahu Daraqutni nggih. Nah, kemudian hadis berikutnya wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu satamane Ubay bin Imarah
Ubay bin Imarah kok iku kala ngendika sinten Ubay. Ya Rasulullah wa Rasulullah amsahu, apa to kena ngusap sapa ingsun alal khufaini ing atase khuf loro. Ya ini kaos kaki nggih. Nek cara kene loro. Kala matur sinten Nabi na'am yo. Kala matur sinten apa iku Ubay nggih. Yauman apa to oleh ngusap sedina? Kala matur sinten Nabi na'am. Yo. Kala matur sinten Ubay malih. Wa yaumani napa oleh ngusap rong dina? Kala matur sinten Nabi na'am yo. Kala matur maneh Ubay. Wa salatan lan ing 3 dina, 3 pira dina? Wa salatata ayamin lan ing 3 pira dina? Kala matur Nabi na'am yo. Wa malan ing dalem wektu sita kang karep sapa sira. Ahraja Abu Dawud wa qala laisa bil qawi, yani hadise dhaif. Dadi iki sedina sahih ada hadis sahih, rong dina ada hadis sahih, yani oleh sedina, oleh rong dina, oleh 3 dina nggih. Adapun wa masyita ini tidak boleh karena ini hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, maka tidak boleh diamalkan yang ini. Yani wa masyita sakarepmu nggih. Nah, iki sahih yo sakarepmu gak ono batasane, tapi karena ini dhaif maka tetap ada batasannya gitu. Jadi tak kasih kesimpulan ya iki karena hadisnya wis selesai, nanti besok membahas tentang nawaqidul wudu. Ya, ini pembatal wudu nggih. Jadi hadisnya selesai, kula kasih kesimpulan nggih bahwasanya ngusap khuf yakni ngusap kaos kaki itu disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma. Itu yang pertama itu kesimpulannya. Terus kemudian di antaranya dari hadis yang kita baca kemarin dan tadi yakni ada syarat-syarat mengusap khuf. Jadi kesimpulannya ada syarat-syarat mengusap khuf. Yakni syaratnya yang pertama memakai khuf harus dalam keadaan suci, itu syaratnya. Syarat yang pertama yakni membasuh khuf itu harus memakai khuf dalam keadaan suci. Itu syaratnya boleh mengusap khuf. Yang kedua, khuf itu harus menutupi anggota yang wajib dibasuh, yakni sampai menutupi mata kaki. Meskipun tadi ada pengecualian seandainya rusak itu tidak ada masalah menurut para ulama. Namun menurut mazhab Syafi'i kalau rusak sudah tidak boleh. Nek kula anut selain Imam Syafi'i dalam hal itu rusaklah gak apa-apa kan. Asal secara adat isek dikatakan khuf. Terus kemudian syaratnya lagi khuf tersebut adalah yakni kaos kaki itu sesuatu yang mubah, yang boleh dipakai, yakni bukan barang curian, bukan barang gosopan. Gosopin apa nyelek gak kondo, sampai nyelek kaki gak kondo, itu gak oleh diusap. Karena apa keringanan itu tidak berlaku kepada sesuatu yang haram. Mulane wong safar kae oleh keringanan ngosor salat, ya, oleh keringanan ngusap khuf bareng juga itu yakni safar sing ning kono safare dalam rangka tidak haram, mubah atau bahkan sunnah atau safar wajib, maka itu dapat keringanan. Adapun jika safare haram, safar apa nonton konser misalnya, itu tidak boleh mengkosor salat. Maka ini juga sampean nganggo khuf colongan. Ora oleh diusap. Ape salat, ape wudu harus dicopot, wajib dicopot tuh, enggak boleh diusap karena colongan. Utawa gosop nyilek gak kondo. Nah, iku gak oleh diusap, harus dicopot, aja dienggo salat, aja diusap gitu. Nah, engko syaratnya nggih. Nah, syarat ketiga iku mau ya. Harus sesuatu yang mubah, yang boleh, enggak haram. Terus kemudian syarat yang keempat adalah khuf tadi terbuat dari barang yang suci, bukan barang najis. Nek najis ape kaya apa, kok lulang misalnya lulang kirik misalnya digawe khuf, gak oleh diusap. Itu. Karena itu najis iki. Meskipun menurut Imam Malik ya, Imam Malik itu anjing gak najis itu kan. Nah, itu kalah tapi itu pendapat lemah ya. Pendapat yang kuat sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i ya, najis. Pendapat yang kuat itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, yakni najis kemarin tuh kita bahas gitu. Dan dikecualikan oleh Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnu Taimiyah bulune gak najis itu.
Mulane ana kuas jare terbuat dari bulu babi nggih pireng. Oh, gak apa-apa, gak najis bulu menurut Imam Ibnu Taimiyah. Bulu disamakan rumput, dia tumbuh di tempat yang najis maka dia tidak najis gitu. Nah, dan kula sepakat iku pendapat Imam Ibnu Taimiyah, kula lebih memudahkan. Jadi gak usah khawatir ana kuas terbuat dari bulu ana tidak ada masalah itu kan. Kuas untuk ngecat niku. Nggih. Bahkan digawe iku Pak, bakar jagung, gawe ngeseri anu iku. Ngolah niku. Heeh. Sing warnane putih iku kuase iku. Iku kabare wis dites ning laboratorium, kabare iku terbuat dari bulu babi. Mulane wong-wong geger bulu babi najis-najis, aku santai wae ana pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Bulu gak najis. Nek wong nek ngerti iku ngono. Dadi gak usah repot nemen-nemen itu. Nek ngerti ngono ya ora patek kol mangan. Nggih. Tapi haram ya. Tapi haram bulunya yang Itu bukan makanan kok Pak masalahnya. katut nggak usap dengan protol. Atus tok wae. Jadi makan bulu mungkin hukumnya kayak makan watu bareng ngono kan, bukan makanan itu. Bon, terus kemudian yang kelima, yang keempat tadi apa suci nggih bahane. Yang kelima ngusape pada waktu yang ditentukan syariat. Yakni apa sehari semalam atau 3 hari 3 malam musafir. Itu di antara syarat-syaratnya. Syarat ini harus dijaga. Sedangkan kaifiyahe cara mengusape yakni sebagian besar bagian atas. Yakni bukan bagian bawah, bagian besar bagian atas ya. Nggih, njajal praktek di rumah mboten napa-napa Pak, sampeyan oleh ganjaran nek niat meraktekno ilmu, oleh ganjaran sampean meskipun sekali tempo diamalkan nggih. Terus wengi Pak. Kaos kaki. Nah, Lah ora tau kaos kaki. Terus wengi. Terus kemudian kesimpulannya diantara lagi pembatal mengusap khuf. Nah, pembatalnya saiki kesimpulannya. Jadi pembatal khuf yang pertama adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, yakni junub misalkan. Junub maka dia batal, harus dicopot. Sebagaimana hadis yang kita baru baca tadi. Yang kedua menurut pembatalnya menurut madzhab Imam Syafi'i apabila khuf tadi robek, rusak. Nah, tapi nek niki kula mboten sepakat, tapi iki menurut pendapat Imam Syafi'i membatalkan mengusap khuf karena robek. Tapi nek kula sepakat mboten batal gitu. Yang ketiga mencopot khuf sampean lunga lagi lerong dina mbok coplok terus padahal bangun neh tetep batal nggih. Tetep harus bar mbok coplok ya kudu dibasuh kakine nggih nek pas wudu karena sudah dicopot nggih. Jadi mencopot khuf termasuk membatalkan mengusap khuf. Nggak boleh diusap lagi nggih. Harus mengulang dari awal wudu sik dipakai sik lagi mengulang dari awal. Terus yang keempat pembatal khuf adalah habisnya masa waktu. Yani kalau sudah 3 hari di perjalanan padahal isek safar maka dicopot. Ketika itu mengulang dari awal lagi, berarti copot wudu, dibasuh, terus kemudian dihitung lagi, mengulang lagi. Ketika masih safar. Terus kemudian menghitung sehari semalam itu dari mana atau menghitung 3 hari 3 malam itu dari mana. Seandainya wudu arep salat subuh, bar wudu pakai khuf. Terusan ketika matahari muncul wis waktu duha dadak batal. Terus kemudian batal dia tidak berwudu. Berarti kan gak ngusap. Terus kemudian waktu duhur lagi dia mengusap khuf. Maka sebagian ulama mengatakan dimulainya dari waktu duhur pendak sampai duhur kembali. 24 jam. Terusan sebagian ulama lagi pendapatnya dimulai dari dia batal. Jadi kan subuh ya pakai khuf, bar pakai khuf bareng sekitar jam 7 mungkin batal. Meskipun sampean gak wudu neh, maka sebagian ulama mengatakan mulai dihitung sehari semalamnya bagi orang yang mukim itu dari dia batal gitu. Bukan dari dia memakai khuf.
Kalau ulama lain dimulai dari dia mengusap khuf yang pertama kali. Dari duhur, berarti duhur pendak duhur maneh itu. Ya, itu waktunya nggih. Itu diantara apa itu pendapatnya para ulama dua itu boleh dipakai semuanya itu nggih. Sampean hitung mulai batal atau mulai mengusap lagi nggih. Iki terus Pak Harjito isek panjang, isek padang, isek suwe rondokan maghribe nggih, Pak. Baru jam Nah, iki tak lanjutno tentang mengusap gib. Gib nggih, keterangan gib. Sampeyan nek potong, nek sing wong potong aja sampean nggih, sampean aja potong pokoke sehat wae. Nek ana wong potong gitu, iku kan digib. Itu bagaimana caranya nggih. Maka itu juga diusap nggih, boleh diusap. Ini tak kei keterangan ya, tentang gib. Jadi apa itu masalah berikutnya kita bahas masalah mengusap gib dan juga imamah. Kemarin tadi hadisnya juga ada, dan juga khumurun nisa, kerudung wanita. Ya. Jadi untuk masalah gib ya, itu boleh diusap biasa saja, yang lain wudu. Ya. Yang lain wudu, nek sampean misalnya kene sing patah, aja sampean ada orang misalnya kene patah ya, wudu, maka yang lain sing gak ono gipe ditelesi air, sing ono gipe cukup diusap air saja gitu. Jadi ning kene diterangno al-jabirah ya awadu wa nahwuha kal jibsi mimma yurbatu alal kasri liyujbara wa yaltaima. Yani apa gib itu sesuatu yang dipasang baik dengan kayu, nek cara gibian nganggo kayu. Cara wong sing tukang mijet apa jenenge iku? Pijet sangkal putung iku ngau kayu kan kayak kayu ngene. Kula nate riyen mergo kayak kayu ngene ngene nate kula. Nggih, kayu terus dituwaleni niku. Nah niku cukup diusap saja nggih. nek perban misalnya ada luka. Nah nggih niki kula wasake insyaallah iki komplit nggih. Tak tutupno niki nggih. Rada kedalan mboten apa-apa nggih. Mboten ana. Apa-apa. Setengah 5, Pak. Maka dalika yumsahu 'alal lusufi nggih, dan begitu juga diusap di atas perban. Nah, perban juga diusap, wal lafaif, plester. Sampean kepenges mbok plester, iku juga diusap nggih. Maksudnya artinya diusap iku sampean gebyur banyu pun ndak ada masalah meskipun airnya gak tembus jero. Niku mboten masalah karena itu apa darurat gitu. Ada sing ngeten iki. Nggih kados ngoten niku mboten apa-apa nggih. Allati tudau alal juruh nggih, yakni sesuatu yang direkatkan di atas luka nggih. Jadi diletakkan di luka kaya niku nggih. Contohnya niku sampean wudu dibasahi saja sudah cukup. Iku membasahi mewakili daripada mengusap sudah cukup nggih. Jadi membasahi itu mewakili dari mengusap, lebih dari mengusap itu sudah cukup meskipun enggak tembus ke nggone kulit maka tetap sah gitu. Fakullu hadhil asya yumsahu alaiha bisyartin ayin takuna ala qadril hajat. Fa in tajawazat qadrul hajat lazimahu naz'u ma zada alal hajat. Jadi iku oleh ngusap plester iku sesuai hajat. Lukae nek saiki mulo lukae sakmene diplester sak tangane kabeh. Lah iku enggak boleh. Harus sesuai hajat saja, ngoten nggih. Dan boleh ngusap baik hadas kecil maupun hadas besar. Boleh, tapi nek apa khuf mang kan ngusape kudu nek hadas besar dicopot. Tapi nek untuk plester gib nggih apa mang perban, maka itu hadas kecil hadas besar sama saja diusap, mandi pun diusap sah gitu. Walaisa lil masih alaiha waktun, ngusap ini tidak ada waktunya. Waktunya sehari semalam, waktunya telune rong mari. Ya, telung dino, telung bengi nek musafir ndak. Ya, jadi apa iku waktune itu sampai yang di bawah perban lukae tadi sembuh. Waktune panjang terserah, muga-muga nek ana sing luka sedelok wae aja suwe-suwe kan ngoten. Jadi sampai sembuhe apa luka. Dalile apa annal mas'a alal jabira daruratun nggih. Dadi ngusap ning gone gib, ning gone plester, ning gone perban itu darurat.
Wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu nggih ditentukan sesuai kadar darurate, yakni sampai sembuh. Wala farqa fiha bainal hadatsain. Enggak ada perbedaan baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan demikian juga wa kadzalika yajuzu almasu alal imamah. Boleh juga mengusap imamah seperti hadis tadi. Yakni wahya ma yu'ammamu birra'su, yakni sesuatu yang diikatkan di kepala nggih. Atau digulung di kepala nggih. Dalile apa? Dalile riwayat hadis apa iku Mughirah bin Syu'bah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa alal imamati. Ya Rasulullah sallallahu mengusap di atas imamah. Wudu imamah diusap walan nasihati di atas embun-bunan. Embun-bunane nanti diusap. Mulane ngusap embun-bunan iku ana hadis iki termasuk di antaranya pendalilane Imam Syafi'i. Mulane sah wudu ngusap embun-bunan tok saiki ono sah. Mergo ana hadis niki nggih. Hadis iki riwayat Muslim. Sahih gitu. Cuma mayoritasnya Nabi ngusape iku semuane nggih. Ngusap saiki niku anu, Mbak. Ayo dibanjurno imamahe ngono. Mboten iki beda imamah sendiri, ngusap sendiri. Imamah kan ditutup semua. Beda nggih. Cara kopiade ngeten-ngeten nggih. Heeh. Wallahu taala alam, yang penting kita menganggap mereka sah cuma kurang sempurna gitu nggih, kurang abdul dan kurang sempurna. Kita nggak boleh menganggap tidak sah karena para ulama tidak menganggapnya begitu nggih. Para ulama menganggapnya tetap sah tapi kurang sempurna. Sempurnanya sebagaimana yang sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Nabi juga mengusap al khufain atas dua apa itu khuf katanya. Iku dalile ngusap imamah. Kemudian dalile lagi bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam masa alal khufaini wal khimar. Ya iki. Jadi Nabi Muhammad SAW mengusap di atas khuf dan juga khimar. Khimar itu maknanya kerudung. Nabi kok ngusap kerudung maksudnya juga imamah. Jadi sama-sama nggih sing dienggo wong lanang jenenge ya kerudung, sing dienggo wedok jenenge ya kerudung. Cuma nek wong lanang diarani imamah, nek wong itu diarani mungkin yang kene jilbab dan lain sebagainya itu kan ngoten ngene cara kene. Jadi sama nggih, boleh diusap yakni al-imamah. Apalagi ketika di tempat umum dibuka kan kelihatan aurat, maka lebih baik diusap. Sampai nek wudu di tempat umum nggih. Misalnya masjidnya tempatnya wudu mukor sitok tok lanang wedok mukor sitok, maka enggak usah dicopot, diusap saja kerudungnya. Maka itu sah dan ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal masu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddadun nggih. Ngusape ning gone baik kerudung, baik khimar, baik gib nggih, baik plester mau tidak ada waktu yang ditentukan oleh syariat ya, sesuai kadar kebutuhan. Tapi walakin lau salaka sabilal ihtiyat falam yamsahaha illa idza labisaha ala taharatin. Tapi nek pengen dalam rangka hati-hati kita ikutkan sebabnya khuf. Sampean saurung mbok plester wudu dhisik iku hati-hati. Meskipun gak wudu dhisik tetap sah. Tapi dalam rangka hati-hati nek sempat wudu dhisik kan. Tapi nek wis kebacok ning ora-ora kebacok gagano wudu dhisik kan ndak tetep langsung diplester kan. Maka iku tetep sah, boleh diusap, tetep sah nggih. Tapi nek wong sing hati-hati kaya kalangan madzhab Syafi'i sing Syafi'iyah sing tak ngerti iku nek dhewe gak wudu dhisik saune plester somben ngondok. Repot kan malah. Repot iku malah berat kan ngoten nggih. Ndak seperti itu nggih. Iki boleh-boleh saja karena iki tidak disamakan dengan khuf. Tapi seandainya caranya disamakan dengan khuf, maka itu lebih baik itu pendapat para ulama seperti itu. Lebih baik saja bukan syarat nggih. Jadi nek luka langsung diputoni rumah sakit langsung digip. Aku tak wudu dhisik dong, misalnya gak sempat ndak ada masalah. Apa dhewe malah ngegipe wis gak kelar wudu misalkan ndak ada masalah sebenarnya nggih. Saumpama diusahakan tayamum dan sebagainya juga boleh sebenarnya kan. Tapi itu lebih baik. Sekali apa 3 kali? Hah? Sama sebagaimana wudunya, nek sampean wudu mbasuhe ping 3 ya ping 3 kan. Tapi pisan juga sah. Sekali juga sah, 3 kali juga sah sebagaimana hukum wudu gitu. Karena itu kan sampean gip kene, ya otomatis kene kan mbok basuh. Kene wae sing gak kena kan sama sebenarnya. Sama nggih. Tergantung nanti sampean wudune mbok hitung ping 2 ya sah, ping 1 ya sah, ping 3 ya sah gitu. Sama nggih. Dan juga tidak ada waktu yang ditentukan gitu. Tapi nek masalah surban mbek kerudung seandainya mengikut waktu yang ditentukan maka itu lebih baik kata para ulama. Sampean kudungan
misale saurunge kudungan wudu terus kudungan maka itu boleh diusap nek wong mukim sehari semalam. Nek wong safar 3 hari 3 malam. Misalkan ngikut itu kata para ulama lebih baik. Seandainya gak ngikut pokoknya butuh ngusap diusap terus mboten napa-napa mengko gak ono aturan khusus untuk kerudung dan untuk imamah nggih. Sing aturan khusus tadi hanyalah khuf nggih. Meskipun begitu terus para ulama fal aula Allah tamsaha alaihi. Sing luwih apik kanggo kerudung wanita itu tidak diusap nggih kecuali keadaan-keadaan darurat tersebut yakni di luar di tempat umum nggih. Ahsannya lebih baik tidak diusap kata para ulama nggih. Kecuali ketika di tempat umum atau masyakoh nggih, berat. Ya wis kadung ditata rapi mau. Nah, tapi nek biasa-biasa wae kerudung sing blosokan biasa iku wae, ndak ada masalah lebih baik tidak diusap nggih. Auli marodin firrosi au nahwi dzalik utawa sirahe lara nek dikudunge ditetek dipasangne sakit misale maka diusap. Walau kana rasu mulabadan bihina meskipun kepalane wong wedok misale dipenuhi dengan khina diwarnai lagi diwarnai maka itu tetap boleh diusap. Tapi nek mewarnai sakniki ora usah suwe-suwe kaya biyen menawa Bu nggih. Bu sinten sing tukang anu niku? Nggih. Sedilo Bu nggih. Oh 1 jam. Nek wong biyen kan dipasang terus dibungkus. Itu dipasang iku lho. Pacar terus dibungkus. Kan iku seandainya dekne kan urung selesai kan boleh diusap ketika wudu gitu. Nek saiki wis gak ono sing model ngono iku saiki wis canggih kabeh alate menawa. Oh nek pilok gak boleh. Karena menutup nah, iku cet nggih, menutup. Nek menutup tidak boleh. Mergo kira-kira mbok mandi gak tembus nanti. Maka itu tidak boleh dipakai nggih. Seandainya dipakai ya segera dihilangkan. Terus kemudian nek ape salat tetap harus wudu, harus diusap. Nah, pilok itu enggak boleh nanti sampai nek jinabat bareng enggak bisa gitu. Pilok. Mboten pilok sing disemprot semprot niku lho, Pak. Faya juzu al-masu alaihi maka boleh mengusap nggih di atas apa mau surban dan juga apa iku kerudung wanita mau nggih ketika dibutuhkan. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umuman taharatur ra'si nggih. Karena perbuatan Nabi dan umumnya apa iku mensuci kepala fiha syai'un minat tashil. Karena dalam mencuci kepala itu ada kemudahan nggih, yakni diusap saja wa taisir dan keringanan ala hadil ummah untuk umat ini bahkan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun monggo nek wonten pertanyaan nggih utawa mboten pertanyaane seandainya waktunya habis mungkin tak jawab besok atau kula sing mboten saged kula jawab besok nek saged kula jawab sekarang monggo. Monggo Bu. Nggih. Untuk sholatnya wanita itu lebih baik di rumah. Adapun nanti ketika tergantung keadaan misalkan nggih, kita dalam kondisi ahlussunnah itu sedikit kok ketoke omah terus gak tahu metu itu apa iku disangka teroris dan lain sebagainya atau menimbulkan madorot prasangka buruk, maka kita dibolehkan sebenarnya juga boleh memang maka bisa juga dianjurkan untuk ke mushola atau ke masjid dalam rangka menolak fitnah. Maka itu jenenge apa? Menarik apa itu menolak madorot. Maka tidak apa-apa. Sampean misalnya sungkan kok omah terus umumnya wong kan masyarakat iku nang masjid datang ke masjid mboten napa nggih. Masalah pahala insyaallah Allah sendiri yang menghitung nanti itu. Yang jelas keyakinan di rumah itu kan khawatir kan hanya satu. Fitnah. Enggak pahala gitu. Pahala. Itu tolong dijelaskan. Lah seandainya jenengan khawatir pahala, maka pahala di rumah sudah dicukupkan karena untuk orang laki-laki itu pahalanya besar ketika keluar ke masjid, kalau wanita itu lebih besar bahkan di rumah. Berarti sebetulnya di rumah tuh pahalanya juga 20 juga besar, terserah Allah bahkan mungkin bisa lebih gitu. Lebih baik. Berarti tidak benar kalau di rumah tuh hanya satu pahala. Enggak. Wanita itu bahkan pahalanya lebih besar. Apalagi ketika wanita itu mengizinkan suaminya untuk keluar,
nggih, dan bahkan mendorong untuk keluar, maka istri di rumah ikut mendapatkan pahalanya. Oh, enak. Jadi wong wedok nang omah iku pahalanya gede juga gitu. Orang satu loh. Nah, enggak dapat pahala yang banyak meskipun di rumah. Namun nggih, para ulama tidak termasuk pada zaman sahabiah juga nggih, istri-istri Nabi juga itikaf di masjid. Jadi ketika itikaf tetap datang di masjid, boleh mencontoh para sahabiah dan itu nanti ada pahalanya sendiri juga. Jadi ada rincian nggak harus di rumah terus dan nggak harus di masjid terus gitu. Nek laki-laki maka untuk yang wajib-wajib di masjid terus itu yang disunahkan itu. Tapi kalau perempuan itu lebih banyaknya harus di rumah. Disunahkan gimana berarti? Kalau laki-laki Disunahkan di masjid nggih. Terus nggih. Bukan wajib kalau bukan wajib nggih. Wajib tidak untuk seluruhnya. Nanti masalah wajib itu untuk yang tetangga masjid saja nggih. Karena yang tidak tetangga masjid hukumnya sunnah gitu. Kata soal hajat kan Nggih. wajib nih. Yang wajib itu tetangga masjid, Pak. Yang wajib datang ke masjid itu. kerjaan. Nggih. Ya. Ikan masjid. Nggih. Tapi ada pengertian bahwa laki-laki itu Semuanya wajib. kalau tidak ada uzur wajib berjamaah. Ndak. Jadi yang wajib itu yang yang tetangga la sholata li jaril masjidi illa lil masjidi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid, itu tetangga masjid. Adapun ketika tidak tetangga masjid maka hukumnya sunnah. Berapa meter Pak Tetangga itu batasannya adalah karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kepada sahabat yang buta itu Ummi Maktum niku, nggih. Itu kan ketika datang ke Rasulullah minta udzur untuk tidak datang ke masjid, Nabi Muhammad memberikan udzur, kemudian ketika dia pergi dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah tidak boleh sholat di rumah padahal dia buta. Yakni beliau ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu mendengar adzan? Jawabannya ya. Ketika mendengar adzan maka kamu wajib datang ke masjid. Batasan tetangga masjid itu adalah batasan mendengar adzan gitu. Berarti mendengar adzan Adan suara. berapa? Adan manual gitu. Jauh. Adan Lagi konvensional. begini, mendengar adzan yang dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah adzan dengan suara biasa. Konvensional. Waktu itu kan Bu. ada speaker. Bukan begitu, seandainya ini dipahami, kan waktu itu belum ada speaker, seandainya dipahami adzan speaker maka tidak masuk akal ya, menurut sebagian ulama. Karena apa? Seandainya orang buta mendengar dengan speaker sejauh 1 kilo dia wajib datang ke masjid, itu memberatkan. Dan dia dengan suara biasa maka berarti dekat dengan masjid dan dia hafal nanti. Hadis yang dekat, yang wajib dekat dengan masjid itu ada pertimbangan hadis yang lain. Nggih. Banyak hadis yang lain tidak menyertakan itu. Apabila mendengar adzan tidak ada undur, Heeh. maka orang itu enggak sholat berjamaah, maka tidak ada artinya sholat di rumah. Ndak, iku nanti la sholata apa iku? La sholata li jaril masjid ila masjid iku sing paling kula pegang, dan juga hadis tentang orang buta itu. Seandainya yang dimaksud itu mendengar adzan pakai speaker maka itu tidak masuk akal. Karena apa wong jarak 2 kilo krungu adzan saiki. Wonge buta. Apa sampean misalnya dalam logika, apakah Rasulullah mungkin mewajibkan orang buta yang jarak 2 km padahal pada zaman itu Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengatakan pada Rasul tidak ada yang menuntun. Jadi ada orang buta mendengar dengan speaker jarak 2 kilo misalkan, terus kemudian sampean muni wajib datang padahal nggak ada yang menuntun. Ini tidak masuk akal. Saya tidak masalahkan speaker tadi loh. Nanti itu kalau ahli saya bawakan beberapa hadis. Nggih. Ya. Jadi Atau begini saja, besok hari Ahad kita bahas. Ngatan mego jamaah mriki gitu. kan ada hadis seperti itu, ada hadis yang lain. Nggih. Memang ada hadis yang lain. Nah, iya. Dan pendapat kula ini termasuk bertentangan di antara para astatid memang. Tapi kula gadah pegangan kuat nggih, yakni dari Syekh Al-Basyam. Nggih. Berarti sebetulnya kan kita pada hal tertentu tidak bisa kita itu berpikir satu, kadang-kadang pendapat itu variatif. Lain lagi nggih. Coba ada hadis lagi bahwa Rasulullah melegalkan sholat di pasar. Iya kan? Rasulullah melegalkan sholat di pasar.
Dan lagi Rasulullah melegalkan sholat ketika dia beternak kambing. Yakni mengembala kambing itu. Sholat di tengah-tengah kambingnya. Itu mereka tidak berjamaah. Itu kadang terpaksa karena dia kan mengembala Nah, kambing. maka nanti niku insya Allah nggih, dan ini termasuk pembahasan nanti kita bisa bahas secara detail insya Allah besok hari Ahad saja, bukan hari Selasa karena jamaah hari Ahad. Nanti insya Allah kita bedah detail ya, nanti jenengan bawa hadis-hadisnya dan kula bawa hadis-hadis ingkang kula gadah nggih. Dan juga ulama ingkang membenarkan pendapat tersebut. Pendapat kula ini ada ulamanya. Makanya kula pegang kuat. Dan ini termasuk pendapat yang menyisi beberapa ustadzah, bahkan banyak ustadz nggih. Ya, berarti kan ada toh menyelisih itu. Nggih. Dari Salam sendiri pendapatnya. Iya, ada yang melisih tapi kula lebih menguatkan ini. Nah, untuk jenengan, Nggih. untuk ustadz yang Makanya lain. kula sampaikan itu. Ya, nah. Ustadz yang lain. Jadi misalkan nggih, tak kasih contoh misalkan Abu Salman itu di pasar. Nggih, dia mendengar adzan, padahal dia kerja di pasar. Boleh nggak dia sholat di pasar di situ nggak mendatangi adzan? Boleh. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ada kewajiban datang ke masjid pada saat itu. Gitu. Boleh. Dan ini sungguh jarang yang menyampaikan. Padahal kitabnya ada, ulamanya ada. Kalau ngantek ke ustadz mana-mana nggak ada yang menyampaikan ini. Padahal kitabnya ada itu. Untuk pendapat yang ini. Untuk pendapat yang di pasar itu loh, ada perincian di dalam hadis yang di pasar itu. Yeah. Maksudnya aktivitas berdagang atau hanya sekedar datang atau Aktivitas berdagang. Aktivitas berdagang di pasar nih. Makanya sampean ketika kerja itu di pasar misalkan nggak ada kewajiban terus bilang gak pulang terus datang itu nggak ada kewajiban. Sunah saja gitu. Sunah saja gitu. Ngoten nggih. Jadi nek ingin mendapatkan keterangan yang lebih nggih, kula gadah dalil ingkang banyak tentang hal itu. Insyaallah hari Ahad kula sampaikan supaya mantep. Dan Pak Harjito seandainya masih janggal silahkan bawa semua hadis tentang yang wajibnya berjamaah itu, kan nggih? Jadi kan enak kita cara mono apa ya? Kita sharing ilmiah biar tambah ilmu, biar kita itu ada pendapat-pendapat yang longgar itu dari para ulama juga nggih. Ngoten mawon nggih. Wallahu taala alam, kita sepakat insyaallah kita bahas Ahad depan, dan jenengan semua boleh mencari hadis-hadis tentang sholat jamaah nggih. Boleh dibawa dan dicatat ya. Wallahu taala alam. Semoga pertemuan ini membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayahnya nggih, menjadikan kita semakin istiqomah dan kita nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.